Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Saya mohon maaf karena untuk beberapa minggu kemarin saya tidak bisa memberikan atau mengisi materi dikarenakan banyak aktivitas sehingga terlewatkan. Jadi untuk beberapa pertemuan ke depan mungkin kita akan kebut ya. Mohon maaf. Jadi teman-teman mungkin sejam, 2 jam, 3 jam dalam seminggu akan bertemu saya beberapa kali. Oke. Pengkodean diagnosis aturan morbiditas. Pertemuan yang ke-8 ini kita akan coba mengenal bagaimana cara pengkodean diagnosis dalam aturan morbiditas. Petunjuknya untuk coding ada istilah main condition dan kondisi lain, atau disebutnya kondisi utama dan kondisi-kondisi lainnya. Nah, secara umum, penentuan kondisi utama dan kondisi yang lainnya berkaitan dengan satu episode asuhan. Hendaknya direkam oleh para praktisi dokter yang memberikan asuhan. Ini aturan bakunya bahwa dokter ini dia merekam tentang asuhan yang diberikan, sehingga teman-teman di sini mudah dalam memberikan kode ICD-nya. Oleh karena itu, keputusan mengenai kondisi utama harus diterima dan dikode serta diproses oleh petugas penyandi atau kode. Kalau mungkin di rumah sakit adalah petugas RM yang bertanggung jawab coding. Kecuali bila panduan ICD tidak diikuti oleh praktisi dokter, di sini ada beberapa tahapan, ya. Apabila memungkinkan, petunjuknya adalah untuk penentuan kondisi utama dan kondisi lain-lainnya. Di sini apabila memungkinkan, apabila mungkin rekam medis yang berisi penulisan yang tidak konsisten atau salah nyatat, ya. Teman-teman bisa dikembalikan ke dokternya, ya. Mungkin terjadi kesalahan nyatat atau tidak konsisten, misalnya A, B, kadang banyaknya pasien atau apapun lah ya. Dikarenakan kondisi di lapangan itu kadang kita namanya manusia itu pasti terjadi human error ada. Lalu kembalikan ke dokternya untuk di cross check apakah betul atau tidak dalam menentukan kondisi utama, ya, untuk diklarifikasi oleh teman-teman. Lalu selanjutnya, apabila klarifikasi ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan banyak kendala, misalnya dikarenakan oleh beberapa hal, misalnya dokternya banyak susah dihubungi, atau banyak pasiennya, atau apapun lah ya yang berkaitan dengan ini, maka terapkan beberapa aturan. Yang pertama adalah MB1, MB2, MB3, MB4. MB ini morbiditas rule 1, 2, 3, 4, and 5, ya. Ini bisa dilihat di halaman 106 dan 107 di volume 2, ya. Nah, ini membantu teman-teman coder atau coding di rumah sakit atau di instansi pelayanan kesehatan dalam menyelesaikan sebagian sebab-sebab umum atau dalam kesalahan merekam, ya. Paduan yang tertera di bagian ini dapat digunakan oleh penyandi atau pengcoding dalam mengalami kesulitan dalam proses coding, ya. Yang direkomendasikan bahwa kondisi lain yang berkaitan dengan suatu episode asuhan harus direkam sebagai kondisi tambahan terhadap kondisi utama. Juga pada analisis penyebab tunggal, dikarenakan informasi tersebut dapat membantu penentuan ketepatan pemilihan kode ICD yang benar sebagai kondisi utama. Yang perlu menjadi perhatian para coder atau coding, ya, di sini bahwa putusan para praktisi dokter itu tidak boleh dirubah di luar izin atas pengetahuannya dari yang bersangkutan. Jadi kalau umpamanya teman-teman membaca atau apa, ternyata teman-teman tidak menemukan kodenya yang tepat, teman-teman kodenya dikasih kode B, kode C, atau kode A, itu kalau ternyata kodenya tidak sesuai, teman-teman confirm ke dokternya. Atau merubah diagnosa dokter itu tidak boleh. Karena setahu saya teman-teman akan memegang rekam medis pasien di akhir kegiatan.
Jadi teman-teman tidak bisa mencoret-coret atau mengganti atau apapun lah istilahnya ya. Harus ada izin atau pengetahuan dari dokter yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada kode tambahan pilihan. Di sini ada paduan untuk info. Ada optional ya. Kode pilih bagi kondisi utama, main condition, diperlukan pada analisis kondisi tunggal. Sedangkan kode tambahan bisa disertakan pada analisis penyebab ganda ya. Jadi saya ulangi bahwa kode pilihan bagi kondisi utama atau main condition diperlukan pada analisis kondisi tunggal. Sedangkan kode tambahan bisa disertakan pada analisis penyebab ganda. Ya. Menyandi dengan sistem sangkur dan bintang ya. Bisa diaplikasikan ya. Keduanya kode tanda bintang dan pedang ya. Harus digunakan untuk kondisi utama karena mereka menunjukkan kondisi tunggal yang mempunyai dua jalur penjelasan ya atau dua clarification. Contohnya adalah penyakit pneumonia, measles pneumonia ya. Jadi ada measles tapi pneumonia. Nah, dia ada dua jalur penjelasan. Yang pertama measles, dua pneumonia, sehingga dia menggunakan tanda Daguerre dan asteris. Lalu tuberkulosis perikarditis. Di sini dia menjelaskan A8 ini menjelaskan TBC-nya dan I32 dia menjelaskan perikarditisnya, peradangan perikardiumnya. Lalu selanjutnya Lyme disease, arthritis, ini adalah ini juga sama, dia menunjukkan dua kelas jalur penjelasan ya. Tapi mereka menunjukkan harus digunakan kondisi utama. Gitu. Untuk coding suspect condition, symptom and abnormal finding dan non-illness situation, bila episode asuhan dan adalah asuhan rawat inap, maka penyandi harus berhati-hati dalam mengklasifikasi kondisi utama yang ada di dalam bab 8 ya. Yang bab 18 atau bab 21. Bila tidak ada diagnosis yang lebih spesifik ditegakkan pada akhir episode terakhir, atau memang benar tidak ada sakit atau cedera yang dapat dikode, maka gunakan kode yang ada pada kedua bab-bab tersebut di atas. Ini ada aturannya, mungkin akan kita pelajari MB3, MB1 sampai MB5 di pertemuan berikutnya. Oke. Contohnya adalah kata bab ini dapat digunakan secara normal untuk episode kontak dengan pelayanan kesehatan apabila setelah satu episode asuhan kesehatan kondisi utamanya masih direkam atau suspect atau questionable ya. Tidak ditemukan informasi atau klarifikasi lebih lanjut ya. Suspect diagnosis diberi kode seolah-olah diagnosis yang sesungguhnya. Ya. Jadi saya ulangi, apabila suatu episode asuhan kesehatan kondisi utamanya masih direkam sebagai suspek atau questionable atau masih dipertanyakan dan tidak ditemukan informasi atau klarifikasi lebih lanjut, suspek diagnosis seolah-olah diberi kode diagnosis yang sesungguhnya. Contohnya adalah kategori Z03 ya. Selanjutnya adalah kategori Z03. Medical observation dan evaluasi untuk suspect disease ya. Z03 didapat untuk mengkondisi suspek yang gugur setelah diinvestigasi. Kondisi utama misalnya dia diduga suspek kolesistitis akut. Maka kolesistitis akut ini dia menjadi sebagai kondisi utama. Lalu yang contoh yang kedua adalah pemeriksaan diduga neoplasma ganas cervix, ternyata bukan. Suspek neoplasma ganas cervix, tetapi bukan. Nah, ini adalah keluhan utamanya observasi dugaan neoplasma ganas. Lalu kondisi utama infak miokardium, ternyata bukan. Maka observation kodenya adalah observation dugaan infak miokardium. Lalu kondisi 7, contoh 7 adalah epistaxis berat. Nah, laporannya pasien dirawat 1 hari, tidak ada laporan prosedur atau pemeriksaan. Kodenya epistaxis ini bisa diterima atau R04 ini bisa diterima karena
pasien jelas dirawat untuk kondisi darurat. Nah, lalu selanjutnya adalah menjadi kondisi ganda, ya. Ini artinya adalah apabila kondisi ganda terekam dalam suatu kategori yang disebut multiple dan tidak ada kondisi tunggal yang predominan, kode kategori multiple harus digunakan sebagai kode yang terpilih. Sedangkan kode tambahan yang lain opsionalnya boleh ditambahkan kepada kondisi yang ada. Nah, cara menyandi atau mengcoding tersebut ini sering dilaksanakan untuk kondisi yang berhubungan dengan penyakit. Contohnya adalah HIV, cedera, sequelae, ya. Contohnya adalah HIV yang diakibatkan oleh beberapa infeksi. Kodenya 1, tapi dia diagnosanya banyak, gitu. Multiple malignant neoplasma diakibatkan dari HIV disease. Dia kodenya tetap 1. Lalu diabetes mellitus dengan komplikasi ganda, ya. Multiple fracture upper arm, ya. Wound sequelae multiple body regions. Lalu burn sequelae multiple body regions. Sequelae tuberculosis. Sequelae of poliomyelitis. Ini contoh tersebut adalah dia kondisi ganda tapi kodenya cuma 1, ya. Oke, lalu selanjutnya adalah kita latihan teman-teman. Oke, untuk adalah tugasnya jangan lupa dikumpulkan hari ini atau besok pagi jam 6, ya. Pertama ditulis tangan dan jelaskan literumnya mana, ya. Polyneuritis akibat kekurangan vitamin B, Ascaris dengan komplikasi usus, TBC dengan komplikasi anemia, anemia pada neoplasma, buta senja, komplikasi defisiensi vitamin A, diabetes dengan dekubitus. Oke, 6 saja dikumpulkan besok jam 6. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.